Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi menentukan metodologi penelitian. Saya Sarame Rizky Indrani dan kedua rekan saya, Riza Oktaviana dan Safira Maulida, akan menjelaskan materi kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu penelitian. Penelitian berasal dari bahasa Inggris yang dimana re artinya kembali dan to search artinya mencari. Penelitian adalah studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Menurut Perry, bahwa objeklah yang menentukan metode dan bukan sebaliknya, di mana metode yang telah ada menentukan objek manakah yang ditetapkan sebagai sasaran upaya ilmiah. Penentuan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Variasi metode yang dimaksud adalah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi. Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode yang akan digunakan. Dengan ditentukannya metode penelitian, maka akan memandu seorang peneliti mengenai urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan. Tujuan penelitian yang pertama, memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. 2. Menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki teori. 3. Menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki metode kerja. Selanjutnya, menurut Nazir, seorang peneliti sebelum melaksanakan penelitian sebaiknya menjawab terlebih dahulu 3 buah pertanyaan, yaitu 1. Urutan kerja apakah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian? 2. Alat apakah yang akan digunakan dalam mengukur dan mengumpulkan data? 3. Bagaimana cara melakukan penelitian tersebut? Strategi pemecahan masalah. 1. Jenis atau format penelitian yang akan digunakan. Dalam metodologi penelitian kuantitatif terdapat 2 format, yaitu A. Format deskriptif. Format deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang akan diteliti antara fenomena yang diuji. B. Format eksplanasi. Format eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan, atau pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain. 2. Metode, sumber, dan alat pengumpulan data. Digunakan untuk survei disertai teknik pengambilan sampel dan untuk eksperimen serta pola eksperimen yang akan digunakan. 3. Strategi analisis data. Pada dasarnya, menunjuk pada bagaimana data yang hendak dikumpulkan akan diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menjawab masing-masing masalah dan hipotesis. Contoh metode penelitian. Apabila dalam sebuah penelitian yang dibicarakan adalah pelaksanaan percobaan di lapangan, di mana dalam penentuan plot pertama-tama dilakukan pembagian daerah menjadi beberapa blok, kemudian setiap blok dibagi lagi dan seterusnya. Maka yang dibicarakan adalah prosedur penelitian. Jika yang dibicarakan adalah penggunaan interview atau wawancara sebagai alat pengumpulan data, maka yang dibicarakan adalah teknik penelitian. Jika yang dibicarakan adalah bagaimana penelitian dilakukan, yaitu dengan prosedur dan alat bagaimana suatu penelitian dilakukan, maka yang dibicarakan adalah metode penelitian. Jadi, dalam metode penelitian ini tercakup prosedur penelitian dan teknik penelitian. Syarat-syarat penelitian. 1. Merupakan masalah yang penting. Jangan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang tidak penting. 2. Tidak melanggar etika. Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi. Prosedur harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi. Publikasi harus dengan persetujuan objek penelitian, tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengelolaan data. Jenis-jenis
metode penelitian terkait dengan jenis-jenis penelitian sendiri sebagai berikut. 1. Metode historis. Metode historis merupakan salah satu dari jenis metode penelitian. Metode historis bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, mensistematiskan bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan, seringkali dalam hubungan hipotesis tertentu. Dengan metode historis, seorang ilmuwan sosial penelitian historis yaitu orang yang mengajukan pertanyaan terbuka mengenai peristiwa masa lalu dan menjawabnya dengan fakta terpilih yang disusun dalam bentuk paradigma penjelasan. Yang kedua, metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu dari jenis metode penelitian. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menciptakan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, metode kolerasi. Metode kolerasi merupakan salah satu dari jenis metode penelitian. Metode kolerasi merupakan kelanjutan metode deskriptif. Pada metode deskriptif, data dihimpun disusun secara sistematis, faktual, dan cermat, namun tidak dijelaskan hubungan antara variabel. Tidak melakukan uji hipotesis atau prediksi. Pada metode kolerasi, hubungan antara variabel diteliti dan dijelaskan. Hubungan yang dicari ini disebut sebagai kolerasi. Jadi, metode kolerasi mencari hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti. Yang keempat, metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan salah satu dari jenis metode penelitian. Metode eksperimental merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti memanipulasi variabel dan meneliti akibat-akibatnya. Pada metode ini, variabel-variabel dikontrol sedemikian rupa sehingga variabel luar yang mungkin mempengaruhi dapat dihilangkan. Yang kelima, metode kuasai eksperimental. Metode kuasai eksperimental merupakan salah satu dari jenis metode penelitian. Metode kuasai eksperimental hampir menyerupai metode eksperimental. Hanya pada metode ini, peneliti metode kuasai eksperimental mempunyai dua ciri sebagai berikut. 1. Peneliti tidak mampu meletakkan subjek secara random pada kelompok eksperimental atau kelompok kontrol. Yang dapat dilakukan peneliti adalah mencari kelompok subjek yang diterapkan variabel bebas dan kelompok lain yang tidak mengalami variabel bebas. Yang kedua, peneliti tidak dapat menggunakan variabel bebas kapan dan kepada siapa saja yang dikehendaki. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada langkah penentuan metodologi penelitian yang akan digunakan, pada tahap ini hal yang perlu ditentukan adalah 1. Jenis atau format penelitian yang akan digunakan. 2. Metode, sumber dan alat pengumpulan data. 3. Strategi analisis data. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Pemilihan metode dan instrumen penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu objek penelitian, sumber data, waktu dan dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti, dan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data bila sudah terkumpul. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.